bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Sinergi Berantara yang beranggotakan saya Jilisa sebagai moderator. Saya Faisal Singkatannya. Saya Laura Cantika Berantara. Saya Sajila bisa bilang. Kalau saya Feby Dan rekan saya sebagai dokumenter ada Setiawan Putra Ramadan. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang akan kami jelaskan, yaitu ada yang pertama ada pengertian produk yang akan dibacakan oleh Desa. Oke, jadi di sini saya akan memaparkan apa sih produk yang kami bikin itu. Jadi produk yang kami bikin yaitu deodoran spray yang terbuat dari kulit mangga. Kenapa kalau misalnya kalian nanya kenapa sih bikin deodoran ini dari si kulit mangga? Karena si kulit mangganya ini ternyata punya senyawa-senyawa aktif seperti enzim dan asam organik yang mampu meminimalisir bau badan. Nah, jadi karena itulah kami mengambil produk yaitu deodoran mangga. Nah, untuk deodoran mangganya ini kenapa kita ngambilnya spray? Karena kalau misalnya di spray itu kan lebih gampang ya. Karena misalnya kita udah gak bisa pakai tangan lagi, jadi itu kayak udah modern, bisa dibilang deodorannya itu udah modern, udah bukan yang pakai tangan, kita nggak perlu ngotorin tangan, kita tinggal spray langsung udah meminimalisir bau badan. Selanjutnya ada bahan dan alat serta langkah-langkah produksi yang akan dibacakan yang akan disampaikan oleh rekan saya Laura Cantika. Jadi bahan-bahan yang berbeda itu dari kulit mangga, kulit mawar, kemudian tawas, dan yang keempat itu minyak esensial. Langkah-langkahnya yang pertama, potong kulit mangga hingga kecil-kecil. Yang kedua, haluskan kulit mangga hingga halus seperti bubur. Yang ketiga, masukkan kulit mangga ke dalam panci dan tuangkan air mawar secukupnya. Bandingkan kulit mangga dengan air mawar yang banding 1 atau 1:2. Lalu panaskan campuran tersebut, aduk hingga mendidih. Lalu matikan api, diamkan hingga dingin. Saring campuran tersebut supaya untuk memisahkan ampas mangga dan cairannya. Hasil cairannya itu lalu tambahkan dengan serbuk tawas. Lalu tambahkan dengan beberapa minyak esensial, lalu dituangkan ke botol spray yang bersih dan kering. Selanjutnya ada kelebihan produk kami yang akan disampaikan oleh saya Alicia. Kelebihan Jerman, deodoran mangga itu dapat menggunakan bau badan. Produk ini juga ramah lingkungan, memiliki aroma yang fresh dan menjaga bagian agar tetap segar, dan produk ini juga serta sifat atau alergenik atau bahan yang digunakan dari mangga. Selanjutnya ada kekurangan dari produk kami serta solusi dari permasalahan yang ada di produk kami yang akan disampaikan oleh Adapun kekurangan dari produk kami yaitu deodoran mangga, pertama ketersediaan bahan baku pasokan kulit mangga mungkin terbatas. Karena kan kalau misalkan mangga itu musiman, tapi meskipun di kualitasnya hingga musim, kita masih bisa memproduksi deodoran mangga karena kita hanya memanfaatkan limbah kulit mangga. Terus yang terakhir aromanya terbatas karena hanya mengandalkan si mangga ini. Karena kita kan nggak menggunakan alkohol ya, alkohol itu sangat sensitif buat kain aja sensitif, apalagi kulit. Jadi sebagai gantinya kami mengganti dengan bahan tawas. Lalu kami juga ada tambahan sebagai penyegar yaitu minyak esensial. yang terakhir ada
pengeluaran serta packaging dari kelompok kami. Oke, jadi untuk pengeluarannya dulu ya berarti sekarang untuk pengeluarannya kita belum tahu, kelompok kami belum tahu untuk pengeluaran itu bakalan dibalasnya berapa. Tapi kita punya batasan, kita mau ngejual itu sekitar 60 atau 50 mili, 20.000 atau 25.000 sekitar situ. Karena kenapa? Karena untuk dari bahan-bahannya serta dari si limbah bakteri ini tuh nggak bisa dicari, jadi gampang untuk prosesnya. Mungkin dari prosesnya ini kan, nggak mungkin kan kita cuma beli terus kita proses, tapi kita ada kita tuh nggak dibayar, kita cuma membayar dari si segi bentuk ininya doang gitu. Karena kalau kayak gitu kita nggak bakalan balik modal. Terus yang kedua ada dari segi packaging. Kalian boleh searching di Instagram kalian, nama Instagram kelompok kami yaitu penta.kra. Iya, penta.kra. Boleh dilihat packagingnya, kita udah bikin infografis yang ini infografis tersebut ada foto dari packaging itu tadi. Itu nanti botolnya spray kayak gini kurang lebih, tapi untuk warnanya mungkin tadi warna putih ya, warna pink gitu biar sama lainnya. Terus di depannya ini bakal ditaruh stiker yang udah kami bikin dari kelompok kami, dan dari stiker itu juga punya filosofinya sendiri. Mungkin kalau misalnya mau dilihat boleh cek langsung IG-nya Pensa. Oke teman-teman, sekian pemaparan produk dari kami. Kali ini kami akan memberi kesempatan buat teman-teman semua untuk menanyakan apa saja sih yang terkait dengan produk kami. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, anak-anak bagus. Maka saya akan bisa di sini saya coba dari kelompok Kacimura. Pertanyaannya tuh kalian udah nyoba bikin itu belum? Udah nyoba bikin video aja belum? Nah kalau misalkan belum tuh kira-kira dari kelompok kalian tuh ada nggak sih yang katanya kalau misalkan pakai itu tuh di tuh ada kayak gitu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tamu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Saya perwakilan kelompok 3. Mau tanya, kira-kira produk tersebut bertahan berapa lama? Kan itu nggak pakai alkohol ya? Kalau kalian kira-kira produknya bertahan lama? Nama di Jalan Konsumsi perwakilan dari kelompok 1 ini bertanya, ada batasan umum nggak kalau mau pakai demokrasi? Kenalkan, nama saya Farhana Alfarbiani dari kelompok 4. Aku mau nanya, itu tuh deodorannya dapat menyebabkan lengket gak pada ketiak? Makasih. Sebelumnya saya dari kelompok 2. Nama saya Ibu Fadila. Pertanyaannya apa saja dengan aktif yang terdapat dalam kulit mangga yang membuat deodoran ini efektif mengatasi bau badan? Oke teman-teman, izin perhatiannya untuk kami menjawab pertanyaan kalian semua. Dimulai dari pertanyaan awal yang akan dijawab oleh Cantika. Oke, aku akan jawab pertanyaan kamu. Tadi pertanyaannya apa sih efek samping dari warnanya ya? Efek samping produk dan positifnya itu menambah bau badan dan keringat. Dan negatifnya tidak ada, soalnya bahan yang kami gunakan itu bahan alami. Kami juga menggunakan bahan bukan alkohol, sehingga deodorannya harus digunakan. Kayak yang video Nggak boleh nanya lagi. orang yang Boleh ya? Iya boleh. Kan katanya nggak ada efek sampingnya ya. Kalau misalkan deodoran yang biasa aja itu kan bisa menyebabkan kuning-kuning juga itu. Kalau kalian itu kan kayak harian ya basah, nanti itu bakal sama kayak kita nggak? Enggak. Soalnya kan ini kalau misalnya itu kan cuma tinggal di spray, terus spraynya aja itu cuma satu atau 2 kali spray. Jadi itu nggak bakalan
bikin ya terlalu basah, bukan becek gitu loh. Tapi si deodoran ini spray emang itu dipakai emang buat dipakai tuh untuk menahan keringat dan bau badan, bukan untuk kayak dibasahin gitu loh. Jadi cuma kayak spray 1 atau 2 kali itu tuh udah untuk menahan keringat dan bau badan. Jadi nggak harus sampai basah gitu. Udah dicobain belum? Udah kayak gitu aku udah pernah nyobain, aku udah pernah pakai deodoran yang emang kandungannya itu hampir sama tapi nggak pakai kulit mangganya. Harusnya dicobain. Kalau bisa menjelaskan, harusnya pernah mencoba. Benar tidak agar tidak meninggalkan jejak warna kuning di baju, gitu kan? Kalau belum dicoba, kemudian tadi masalah efek samping. Sebenarnya kalau efek samping pada produk tuh lebih ke negatif ya. Nggak ada efek samping yang positif. Ya nggak? Iya, efek samping tuh lebih ke negatif ya, artinya efek samping atau kekurangan itu apa sih di produknya? Bahasa akunya ya tolong dikurangi. Menggunakan kata saya. Tadi kata bikin, harusnya apa? Buat atau membuat. Selanjutnya, tadi kau akan menjawab pertanyaan dari Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berapa lama proses biologis bertahan? Jadi kan sebagai dari awal kami modelnya adalah batu tawar. Untuk batu tawar ini sendiri bisa menghasilkan sekitar 12 jam. Selanjutnya ada pertanyaan Anin yang akan dijawab oleh saya. Kami lagi jadi jawab ya. Baik. Jadi pertanyaannya berapa sih batas usia? Batas usia ini Boleh digunakan usia berapa gitu ya? mulai dari batasan umur ini bisa dipakai dari 12 tahun. Karena kita kan pakai dari bahan alami, otomatis nyaman untuk digunakan dari umur 12 tahun. Berarti 12 tahun doang nggak boleh pakai. Karena anak SD sekarang tuh keringetan. Tahu? Boleh nggak dipergunakan untuk usia di bawah 12 tahun? Mungkin dari kayak tadi ibu tambahin ya, kita melakukan percobaan tapi nanti kita kita teliti kayak produk deodoran yang kami bikin itu bisa bertahan berapa lama. Dan kalau misalnya dari kami, kenapa kami bisa jawab dipakai untuk 12 tahun? Karena kami nggak belajar dari sumber-sumber kayak Google, dari produk-produk yang udah dibikin dari produk deodoran spray yang lain itu yang bahannya sama dan memang rasa itu dibolehkannya dan digunakan dari Selanjutnya ada pertanyaan dari Hani yang akan dijawab oleh Desa. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hani. Pertanyaannya itu, apakah deodorannya membuat lengket atau tidak? Sebenarnya ini nggak bakalan buat lengket kan, karena soal dari cara pembuatannya aja udah memisahkan ampas-ampas sebelum kami bikin produk deodoran mangganya itu loh. Terus sebelum kami olah yang lainnya itu si kulit mangganya ini juga udah dicuci bersih, jadi sehingga tidak meninggalkan kayak getah ya yang bisa dikirakan. Nah terus tuh dari bahan-bahan yang kami pakai itu juga gak ada kandungan yang bikin lengket. Jadi kemungkinan ini produknya nggak bakalan bikin lengket. Terus juga belum ada yang namanya deodoran spray yang bikin lengket. Nah, Selanjutnya pertanyaan dari Tia akan dijawab oleh tadi pertanyaannya itu apa saja kandungan aktif dari kulit mangga? Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan di awal kan. Produk yang kandungan yang ada dari kulit mangganya itu ada kandungan aktif seperti enzim dan asam organik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan bau badan. Yang kedua ada antioksidan dalam kulit
kulit mangga dapat menetralkan radikal bebas penyebab polusi udara. Makanya karena kami baca-baca ada si kandungan-kandungan tersebut pada kulit mangga, jadi kami memakan untuk membuat si deodoran mangga. Jadi sebelum mengakhiri presentasi kami kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Yaitu ada GMO memiliki kandungan senyawa zat aktif yang dapat mencegah bau tidak sedap pada ketiak. Produk ini juga sudah ramah lingkungan karena menggunakan bahan yang alami. Menggunakan pemanfaatan limbah kulit mangga sehingga mengurangi penumpukan sampah kulit mangga. Produk ini dapat digunakan oleh remaja dari usia 12 tahun ke atas. Sekian kesimpulan presentasi kali ini dapat saya sampaikan. Sampai di sini presentasi dari kami. Sebelumnya kelompok kami ada slogan nih teman-teman. Mau badan wangi dan segar sepanjang hari. Sampai di sini presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.